Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya ingin membincang tentang konsep kaya dan miskin yang sesungguhnya menurut Islam. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa konsep kaya dan miskin hanya digunakan dalam konteks materi saja. Padahal sebenarnya konsep kaya dan miskin itu bisa digunakan dalam konteks ilmu, konteks iman dan amal soleh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan materi. Memang makna dasar dari kata kaya dan miskin itu berhubungan dengan materi. Sehingga pada umumnya masyarakat mengatakan misalkan orang itu kaya dimaksudkan kepada orang yang berharta banyak. Dan ketika orang itu mengatakan orang itu miskin, itu ditujukan kepada orang yang berharta sedikit atau tidak punya harta. Dan juga masyarakat masih menganggap ada bahwa yang kaya itu adalah yang baik dan yang miskin itu adalah yang buruk. Padahal sebetulnya tidak ada korelasinya kan. Nah, justru Islam sendiri banyak memberikan penghormatan dan keistimewaan kepada orang-orang yang miskin. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi, sesungguhnya segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci untuk masuk surga adalah dengan mencintai orang-orang yang miskin. Dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa kelak di hari kiamat akan datang sosok orang yang gemuk dan besar. Maksudnya adalah orang kaya. Ternyata tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa kelak di akhirat akan ada 3 pertanyaan besar yang diajukan oleh Allah kepada manusia. Di antaranya adalah pertanyaan dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Nah, karena orang miskin itu tidak punya harta, maka pertanyaan itu lewat. Kalaupun ada, ya sebentar saja karena hartanya juga sedikit. Sementara orang yang berharta banyak itu harus menjelaskan satu persatu dari hartanya tersebut. Sahabat, dengan banyaknya hadis yang menyatakan kemuliaan-kemuliaan atau keistimewaan orang miskin, tentunya tidak berarti Kanjeng Rasul menganjurkan untuk miskin atau menganjurkan kemiskinan. Tetapi dimaksudkan untuk memberikan ketenangan, memberikan motivasi agar mereka lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Juga kemudian timbul pertanyaan, apakah semua orang miskin itu mendapatkan kemuliaan dari Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah mereka yang sabar dan ridho terhadap takdir yang diterimanya. Mereka tidak gelisah, tidak resah dengan kemiskinannya. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, yang kedua kemudian adalah konteks ilmu. Nah, berbeda dengan miskin harta yang mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka miskin ilmu justru akan mendapatkan hinaan dan cercaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang kaya ilmulah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, al-ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu itu sejatinya adalah pewaris para nabi. Itu merupakan penghormatan yang besar. Bahkan kepada orang yang masih mencari ilmu juga Allah telah memberikan kemuliaan, seperti yang beliau yang difirmankan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Yang ketiga kemudian adalah konteks iman. Nah, sebagaimana dengan kaya ilmu, maka kaya dengan keimanan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya ada sosok seorang yang kaya harta, kaya ilmu, tetapi tidak dibarengi dengan iman, itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Kita mengetahui iman merupakan syarat penting atau menjadikan dasar diterimanya amal perbuatan seseorang. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah dengan memiliki kekayaan iman. Namun demikian, kekayaan iman juga harus dibarengi dengan kekayaan lain, yaitu kekayaan sosial atau kekayaan amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh seolah mengingkari fitrah dan fungsi kita sebagai manusia, yaitu sebagai khalifatul fil ardh. Dengan fungsi kita sebagai khalifatul fil ardh, maka seyogianya lah kita
senantiasa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya dengan kemuliaan, yaitu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan itu tidak akan dicapai tanpa memiliki kekayaan ilmu, iman, dan amal soleh. Nah, sosok-sosok mulia itu bisa kita dapati pada diri para rasul dan para nabi. Wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabatnya. Nah, dengan kita mempelajari kehidupan mereka, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan mudah-mudahan kita menjadi sosok yang kaya sesungguhnya, itu yang memiliki iman, kekayaan ilmu, iman, dan amal soleh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.